Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Galuh Larasati. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sebelum itu, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan memiliki kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Materi yang akan dibahas pada bab ini adalah sistem reproduksi pada tumbuhan, teknologi reproduksi pada tumbuhan, sistem reproduksi pada hewan, dan teknologi reproduksi pada hewan. Tapi, untuk video kali ini kita hanya akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Oke, langsung saja. Yang pertama, sistem reproduksi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Ini dia gambar dari lumut. Lumut memiliki ciri-ciri dia hanya berupa talus aja, jadi belum punya akar, batang, dan daun sejati. Dia menempel di medianya menggunakan rizoid. Rizoid itu menyerupai seperti akar, tapi bukan akar asli ya. Nah, lumut ini memiliki gametofit jantan dan gametofit betina. Ini gametofit betina, dan ini gametofit jantan. Ini gambar lain dari lumut. Ini lumut tanduk ya, kalau yang sebelah kiri lumut hati. Nah, sistem reproduksi tumbuhan lumut, kita akan bahas tentang siklusnya ya, siklus hidupnya. Ini dia gambarnya. Jadi, yang namanya siklus pasti akan berulang. Mau mulai dari mana aja, pasti ujung-ujungnya ketemu lagi. Jadi, kita mulai dari sini ya, dari spora. Spora dihasilkan oleh sporangium. Nah, sporangium ini adalah kantung yang menyimpan spora. Kalau sporangiumnya pecah, maka spora akan keluar. Spora akan keluar dan dia akan menemukan media atau tempat yang cocok, maka dia akan berkembang menjadi protonema atau gametofit muda. Di sini dia sudah memiliki rizoid ya, atau akar bentuk yang menyerupai seperti akar. Lalu protonema akan berkembang atau tumbuh menjadi gametofit dewasa di mana memiliki gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan disebut sebagai antheridium, sedangkan gamet betina disebut sebagai archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Terjadilah fertilisasi atau peluburan sehingga terbentuk zigot. Nah, zigot ini nanti akan terus berkembang menjadi sporofit atau sporogonium. Sporogonium akan berkembang tumbuh menjadi sporofit dewasa. Nah, sporofit dewasa ini memiliki kantung spora atau sporangium, tempat menyimpannya spora. Jadi, kalau sporangiumnya pecah, maka spora akan keluar. Seperti itulah siklus dari reproduksi tumbuhan lumut. Kalau kalian masih bingung tentang siklus dari tumbuhan lumut, ini dia bagannya. Jadi, ini lebih mudah ya dilihatnya ya. Kita mulai dari spora. Spora akan tumbuh dan berkembang menjadi protonema, lalu akan menjadi gametofit. Gametofit memiliki dua gamet, yaitu ada gamet jantan, antheridium, dan gamet betina, archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Mereka terjadi fertilisasi nih, bertemu mereka, maka terbentuk zigot. Zigot nanti berkembang menjadi sporogonium atau tumbuhan sporofit. Lalu sporogonium ini akan memiliki sporangium, kantung spora. Nanti kantung spora ini akan pecah dan menghasilkan spora. Siklus pun berulang. Kalau kalian masih bingung membedakan gamet jantan dan gamet betina, ingat-ingat aja nih, anther itu adalah jantan, sekarang arche itu adalah betina. Oke? Sistem reproduksi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri khas dari Pteridophyta adalah daun mudanya yang menggulung. Jadi saat dia masih baru tumbuh, dia akan menggulung seperti ini. Ini adalah ciri khas dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Selain itu, ciri lain yaitu
terdapat sorus. Sorus merupakan kumpulan dari sporangium. Jadi kalau sporangiumnya sudah matang, sudah siap, dia akan berwarna coklat seperti ini. Biasanya sorus itu terletak di bagian belakang daun, tapi tidak memungkinkan juga. Ada yang di bagian batang ataupun cabang-cabang dari si tumbuhan paku. Ini siklus dari Pteridophyta. Jadi kita mulai dari sini ya. Sporangium akan pecah, lalu mengeluarkan spora. Nanti spora jika bertemu atau mendapatkan tempat yang cocok, dia akan tumbuh menjadi gametofit muda. Gametofit muda selanjutnya akan tumbuh lagi jadi gametofit dewasa, berkembang menjadi gametofit dewasa di mana dia juga memiliki archegonium dan antheridium. Sama seperti tumbuhan lumut ya. Archegonium memiliki atau menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium menghasilkan sel sperma. Terjadilah fertilisasi, terbentuk zigot, lalu membelah secara mitosis menjadi sporofit muda. Di sini juga ada gametofitnya, lalu berkembang menjadi sporofit dewasa. Nah, kalian bisa lihat di sini warna coklat. Ini adalah kumpulan dari sporangium yaitu sorus. Jadi sporangiumnya ini nanti pecah akan menghasilkan spora. Seperti itu. Berlanjut ya, namanya juga siklus. Masih tentang sistem reproduksi pada tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku ini ada 3 jenis nih. Ada paku homospora. Paku homospora ini hanya menghasilkan satu jenis spora. Spora ini bersifat jantan aja atau betina aja. Sedangkan yang kedua itu ada paku heterospora. Nah, paku heterospora menghasilkan spora yang berlainan. Ada spora yang berukuran besar dan berukuran kecil. Yang berukuran besar disebut megaspora, itu gamet betina. Sedangkan yang berukuran kecil disebut sebagai mikrospora. Ini gamet jantan ya. Yang ketiga ada paku peralihan. Ini gabungan antara paku homospora dan heterospora. Jadi sporanya ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tapi kelaminnya yang satunya jantan dan yang satunya lagi betina. Kita lihat yuk perbedaannya melalui bagan. Nah, ini sistem reproduksi pada paku homospora. Jadi spora ini akan berkembang menjadi protalium. Ini fase gametofit. Di fase gametofitnya ini memiliki 2 gamet jantan antheridium dan gamet betina archegonium. Ini menghasilkan sperma nih si antheridium, sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Terjadilah pereburan, terbentuk zigot. Nanti zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku homospora bersifat sporofit. Lalu dia akan berkembang menjadi sporofil. Sporofil ini akan berkembang lagi menjadi sporangium atau kantung spora, nanti akan berkumpul menjadi sorus, lalu sporangium akan pecah dan terbentuklah atau keluarlah spora. Paku heterospora. Ini yang tadi saya bilang, kalau paku heterospora ini ada 2 jenis spora. Ada yang mikrospora sebagai jantan dan makrospora sebagai betina. Jadi masing-masing spora ini membentuk protalium. Mikrospora membentuk mikroprotalium. Ini sifatnya jantan menghasilkan sperma, sedangkan makrospora akan berkembang menjadi makroprotalium. Ini bersifat betina sehingga menghasilkan ovum, lalu terjadi fertilisasi, terbentuk zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku heterospora. Jadi masing-masing tumbuhan paku heterospora ini akan menghasilkan mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil akan berubah menjadi mikrosporangium, makrosporofil akan berubah menjadi makrosporangium. Begitupun siklusnya, ya. Oke, kita ke paku peralihan ya. Jadi ini gabungan antara paku heterospora dan paku homospora. Paku peralihan dihasilkan 2 jenis spora, ada spora jantan dan spora betina. Spora jantan ini akan berkembang menjadi protalium jantan. Protalium jantan atau gametofit jantan akan memiliki antheridium, lalu akan menghasilkan spermatozoid.
Sedangkan spora betina akan berkembang menjadi protalium betina atau gametofit betina, di mana dia memiliki archegonium. Archegonium ini akan menghasilkan ovum. Lalu sperma dan ovum terjadi fertilisasi nih. Nanti terbentuk zigot. Zigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku peralihan. Lalu akan berkembang menjadi sporofil, sporogonium, lalu sporangium. Nah, dari sporangium ini akan dihasilkan dua jenis spora, spora betina dan spora jantan. Bedanya dengan paku heterospora, kalau paku heterospora kan dari tumbuhan pakunya dia menghasilkan dua jenis sporangium, ada makrosporangium dan mikrosporangium. Sedangkan kalau tumbuhan paku peralihan dihasilkan atau memiliki satu sporangium aja, tapi spora yang dihasilkan itu berbeda. Ada yang jantan ataupun ada yang betina. Ada sistem reproduksi pada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita memiliki dua cara reproduksi. Yang pertama ada generatif, yaitu secara seksual melibatkan gamet jantan dan gamet betina. Dan cara yang kedua yaitu vegetatif, ini cara aseksual, di mana dia terbagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Pembahasan tentang sistem reproduksi tumbuhan berbiji atau spermatopita lebih lanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya ya mengenai reproduksi pada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.